Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aziz di Pacitan. Mas Aziz menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an awal. Ya, sekitar tahun 2002 atau 2003. Jadi pada saat itu, pada malam itu, Mas Aziz, di kampungnya Mas Aziz itu lagi ada hajatan. Hajatan itu yang ngadain masih kerabatnya Mas Aziz. Nah, untuk acara hiburannya, ini waktu itu belum hari H. Tapi sebelumnya itu kabar itu udah tersiar. Bahkan bakal ada acara dangdutan. Ya, sudah gitu kan, itu wah, warga itu lumayan cukup antusias, dibicarakan di mana-mana bahkan sampai kampung-kampung sekitar. Nah, ya kebayang nanti ramenya itu seperti apa di tempat tersebut. Mas Aziz pun sebagai kerabat, ini ceritanya kayak dimintain bantuan. Jis, nanti bantu-bantu ya di sana gitu. Sinoman gitulah kalau bahasa sininya itu begitu. Akhirnya bantu-bantulah Mas Aziz di situ sebagai seksi sibuk atau seksi yang pura-pura sibuk kayak gitu. Pokoknya apapun yang dikerjakan, ini keluarga besar itu pada ngumpul di situ semua. Nah, singkat cerita, hari H pun tiba gitu ya. Dan acara semua berjalan lancar sampai itu tadi acara puncaknya. Ini pada satu malam khusus, malam tersendiri itu acara hiburan, yaitu tadi acara dangdutan. Mas Aziz pun bersama teman-temannya gitu ya waktu itu, ya ngumpul lah di situ nonton acara tersebut. Nah, yang namanya acara dangdutan begitu kan ya pasti ada biduannya kan. Nah, waktu itu biduannya itu lumayan cukup banyak, ada 4 orang. Cantik-cantik semua kata Mas Aziz. Mas Aziz ngeliatin dari bawah, cantik-cantik banget kata si Mas Aziz gitu ya. Ya udah dandan lah dan sebagainya gitu. Cantik, wangi, wah pokoknya menggelegar lah waktu itu malam itu. Rame, bener-bener rame. Sampai pada suatu saat Mas Aziz ini kan duduknya di area belakang panggung ya di sana. Bersama keluarga yang lain lah. Sebagai bagian dari panitia itu duduknya ada yang di samping, ada yang di belakang panggung di sana. Nah, ini penonton semuanya di depan, pada joget, ada yang mabuk dan sebagainya. Nah, ini pada suatu saat ada salah satu seorang biduan dan waktu itu Mas Aziz kondisinya tuh lagi bener-bener duduk, cuman ada 2 orang teman doang. Sisanya itu tadi udah pada pergi, pada pindah ke depan nontonin. Nah, ini kan Mas Aziz bertahan di belakang panggung di situ ya. Nah, ini seorang biduan entah mau apa gitu waktu itu turun dari panggung ke sana menuju ke belakang rumah, diantar sama salah satu anggota keluarganya Mas Aziz, seorang perempuan. Mungkin ke toilet atau apa gitu, belet pipis atau gimana, akhirnya ke sanalah diantar. Begitu balik lagi, aneh, si biduan tersebut enggak langsung naik ke atas, cuman bilang, makasih ya mbak ya, sama yang nganterin itu tadi. Udah, si mbak-mbaknya pun akhirnya ya bagian keluarganya Mas Aziz itu minggir gitu kan, nonton lagi yang lagi nyanyi. Nah, ini biduan ini malah duduk di sampingnya Mas Aziz di situ. 2 temannya Mas Aziz kan pada bingung gitu ya, dan si mbaknya itu ngomong sama si Mas Aziz, Mas, nggak nonton di depan gitu kan, ditanya begitu. Enggak mbak, Mas Aziznya itu udah gimana, deg-degan gitu ya. Secakep ini, secantik ini biduannya, rambutnya panjang, hitam digerai begitu ya, dengan muka yang ada kerlap-kerlipnya, kata si Mas Aziz, cantik banget waktu itu. Dan ya ngomong nanya seperti itu, Mas nontonnya nggak di belakang? Enggak mbak, di sini aja katanya. Di belakang, di depan, nontonnya nggak di depan sana ya. Di depan itu kayak gitu mbak, ribet katanya. Banyak orang gitu kan. Iya, tapi kan di depan bisa kelihatan Mas gitu kan. Iya sih mbak, di sini aja. Nah, ini 2 temannya Mas Aziz mungkin karena ngerasa nggak pede atau gimana gitu ya.
Ini dua-duanya, ini pada melipir. Jis, tak tinggal dulu ya katanya. Loh, mau kemana gitu kan? Mau ke situ sebentar, mau ambil minum. Udah dua-duanya pergi. Mas Aziz ditinggal sama si biduan itu cuman berdua doang. Dan kayak gitu, si biduannya pun kayak ngajakin ngobrol. Masnya ini ya, masih keluarga sama ini. Iya mbak, saya tuh masih keluarga mbak. Asli tinggal sini juga. Nanya-nanya begitu. Iya mbak, saya tinggalnya di sini. Mas Aziznya tuh grogi gitu kan. Tapi si cewek ini tuh kayak ya tenang, nanya-nanya begitu. Bahkan dia tuh, oh ya Mas Aziz akhirnya nanya, kalau mbaknya tinggal di mana gitu kan. Oh saya dari kampung ini mas katanya. Oh kampung itu. Oh berarti nggak terlalu jauh ya mbak ya? Iya emang nggak terlalu jauh. Kebetulan ya deket-deket lah ininya. Mbaknya nggak ke depan gitu. Diusir sama si Mas Aziz begitu. Loh mas emang kenapa aku pengen duduk di sini sebentar di depan ya kayak gitu kan, tahu sendiri gitu rame banget, aku pengen duduk di sini, ndak apa-apa ya mas ya. Oh iya mbak, ndak apa-apa mbak gitu. Enggak, barangkali dicariin sama temannya. Enggak apa-apa, nanti kalau yang lain turun ke belakang begini ada bagian yang nyanyi juga ndak apa-apa gitu, kayak ya ini kan bagian dari istirahat mas, kalau enggak digeber terus ya capek mas gitu. Oh iya mbak, ini silakan dimakan gitu, diambilin. Anda mas, saya enggak gitu kan, saya masih kenyang kata si mbaknya itu. Nah ngobrol-ngobrol di situ ya memang nggak terlalu lama lah, paling sekitar 5 menit atau hampir 10, 2 lagu lah gitu ya. 2 lagu terus si mbaknya, mas tak tinggal dulu sebentar ya katanya. Aku mau ke itu, mau ke panggung. Iya mbak, enggak apa-apa mbak katanya. Loh mbaknya kan lagi bekerja sekarang. Iya mas gitu kan. Mas kalau nanti misalkan aku pulang gak ada yang nganter, aku mau minta tolong bisa ndak? Minta tolong apa mbak? Dalam hatinya Mas Aziz itu udah ya berharap-harap gimana, harap tapi malu gitu ya. Nanti anterin ya mas ya katanya. Anterin mbak, iya nanti anterin saya pulang. Mas Aziz pun, iya mbak, iya. Coba dengan gagapnya, dengan gugupnya jawab seperti itu. Nah si mbak cantik ini pun naik ke panggung lagi, giliran dia nyanyi. Nah saat nyanyi, ini kayaknya suara yang tadi ngobrol deh. Mas Aziz kan nengok gitu kan. Iya dia yang lagi nyanyi. Cuman Mas Aziz, aku nggak mau nonton lah gitu ya. Nggak tahu gitu kata si Mas Aziz. Aku di belakang aja. Dan di situ mulai berpikir, kok aku yang nganterin ya? Apa nggak salah gitu ya? Emang gak ada yang nganter atau gimana gitu? Udahlah, aku diem aja di sini. Akhirnya sudah Mas Aziz pun duduk di situ sibuk. Motor udah tak siapin ada ya, kalaupun nganter aku bisanya cuman pakai motor. Terus nanti dia boncengnya gimana pakai rok seperti itu ya? Alah islambulah kata si Mas Aziz, nanti aja. Terus keluargaku nanti gimana? Bingung sendiri di belakang panggung. Dan entah kenapa waktu itu rasanya tuh berlalu begitu cepatnya. Tahu-tahu jam 12 malam, acara pun harus reda gitu ya, bilang satu lagu terakhir dan sebagainya gitu. Ini lagunya, lagu yang terakhir. Makin dak dikduk gitu kan. Ya udah les, pokoknya aku nunggu di sini aja biar si mbaknya kalau memang jadi dianterin, nanti dia nyari aku di sini. Ternyata bener, habis acara itu udah selesai. Ini si Mbak Biduan ini datang ke Mas Aziz, ya anggap aja akhirnya apa? Memperkenalkan diri gitu ya. Belakangan diketahui itu namanya Mbak Rani, ya, anggap aja seperti itu. Nah, si Mbak Rani ini, Biduan ini, turun ke sana. Mas, tunggu sebentar ya mas ya katanya. Iya mbak, jadi mbak dianterin. Iya mas, jadi mas katanya. Tolongin ya katanya begitu. Iya, tapi mbaknya udah ngomong belum? Ngomong sama siapa mas? Sama siapa ya mbak ya? Ngomong apaan kata si mbaknya. Mbaknya pun bingung gitu kan. Maksudnya Mas Aziz itu apaan? Enggak, maksudnya mbaknya udah izin sama itu pemain ininya, pemain dangdutannya katanya. Wah itu bebas mas, habis ini kan kerjaan udah selesai, jadi nggak perlu izin atau apa kata si mbaknya. Ya mas ya tolongin ya mas ya. Iya mbak, tungguin di sini aja, jangan kemana-mana kata si mbaknya. Lalu si mbaknya masuk ke dalam rumah, di sana disediakan ruangan untuk berganti pakaian gitu kan. Nah setelah itu ya bersih-bersih make up dan sebagainya lah. Nah setelah itu selesai,
Si mbaknya, Mas Aziz kan nunggu di depan. Mbaknya pun selesai sekitar 15 menit dan waktu itu udah hampir jam setengah 1 pagi. Mas Aziz tuh mulai khawatir. Khawatirnya tuh apa? Nanti keluargaku gimana ya? Aku nganterin seorang biduan malam-malam begini. Nanti dikirainnya tuh aku gimana-gimana. Soalnya mohon maaf tidak semua. Cuman ada anggapan masyarakat yang kadang cenderung negatif begitu kan. Jadi Mas Aziz pun berpikiran seperti itu. Takutnya gimana-gimana nih nanti jadi omongan warga tuh. Duh, Islam bulah gitu. Akhirnya udahlah, bodoh amat pikirnya Mas Aziz. Si Mbak Rani tadi pun keluar ke sana. Mas, mau sekarang atau mau nanti, kata si mbaknya. Gimana ya, terserah mbaknya gitu ya. Sebentar ya mbak ya. Nah di situ ada keluarganya Mas Aziz. Mas Aziz pun ngomong, ada orang tuanya juga, ada ibunya masih pada duduk-duduk di situ. Bu, mak, bilangnya begitu kan, mak, aku mau nganterin itu mak, mau nganterin biduannya. Oh, ya udah, hati-hati. Maknya tuh begitu, nggak ambil pusing, nggak ambil apa. Ya udah Ziz, hati-hati ya, katanya begitu. Iya mak, Mas Aziz pun, ya sudah begitu kan. Terus apa? Ngeliatin yang lain itu kayak senyum-senyum gimana gitu. Yang lain senyum-senyum. Kayak aku tuh jadi seorang tersangka atau gimana. Senyumnya itu penuh makna gitu ya. Alah, udah biarin aja. Ayo mbak, mau sekarang mbak? Ya udah mas, ayo kita jalan yuk. Akhirnya si Mbak Rani tadi itu udah pakai kaos biasa, terus pakai sweater gitu ya. Bawahnya itu juga udah pakai celana panjang. Bawa tas jinjing begitu. Terus udah menuju sepeda motornya Mas Aziz ke sana. Si Mbak Rani pun bonceng. Mas Aziz itu teman-temannya gitu. Itu pada ngeliatin semua gitu kan. Di satu sisi Mas Aziz malu, tapi di sisi yang lain dia itu bangga gitu kan. Wih, aku ini loh gitu ya. Aku ini keren loh. Aku boncengin cewek cakep ini kayak gini. Dah wis, pikiranku nggak karuan, kata si Mas Aziz pokoknya. Wis lah, sementing jalan gitu kan. Mbak, udah mbak. Iya mas. Jess, hati-hati Jess gitu kan. Jess, awas jangan mampir-mampir, katanya. Wis banyak kayak gitulah celetukan-celetukan dari warga situ, termasuk ya terutama teman-temannya gitu kan. Mas Aziz pun akhirnya jalan meninggalkan lokasi tersebut. Dan Mas Aziz nanya lagi, Mbak, emang nggak ada yang antar jemput ya Mbak ya? Anu mas, sebenarnya ada gitu kan. Loh terus kenapa, kata si Mas Aziz. Ya aku lagi males aja, katanya begitu. Oh males kenapa Mbak? Jadi gini mas, ada orang itu tadi di sana, itu yang ya dari dulu itu ngejar-ngejar aku mas, kata si Mbak Raninya. Tapi akunya emang nggak mau gitu kan. Dan ya kayak gitu, dia itu nawarin nganterin atau apa. Nah di situ Mas Aziz kan langsung dek. Waduh, kasus ini kalau kayak gini nanti aku bisa dicegat di jalan gitu kan. Mbak, tapi kalau misal orangnya marah terus aku dicegat di jalan gimana Mbak? Udah tenang aja, kata si Mbak Rani. Udah tenang aja, nggak bakalan seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kelupaan tadi ya. Jadi di tengah-tengah cerita enggak apa-apa ya kawan-kawan. Bawang gorengnya Wiji hadir kembali. Muter-muter di sini dari tadi dicuekin. Bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun. Bawang goreng murni maksudnya ya. Tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Semoga paketannya sampai di rumah sesuai dengan harapan. Tidak ada kerusakan apapun. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Dan ya itu aja gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita lanjut lagi ceritanya Mas Aziz. Untuk yang mau beli, oh ya ada di bawah inilah, gampang. Mas Aziz pun jalan ke sana dengan perasaan was-was seperti itu, malam-malam menuju ke kampung si perempuan tadi. Nah, di situ si Mas Aziz ya kan dak-dikduk lihat spion lagi. Oh, waktu itu spionnya Mas Aziz itu naruhnya di kiri. Ngetren ya tahun 2000-an ya naruh spion itu di kiri. Spion di kiri, lihat sana. Gak ada orang yang ngikutin kayak gitu, ngobrol terus. Si mbaknya juga enakan tapi ndak tahu aku kok ngerasa nggak enak ya.
pasti ada sesuatu nih. Ah, bismillah, wislah, semoga selamat. Nah, ternyata Mas Aziz itu diikuti sama sepeda motor dan mereka tuh matiin lampu. Jadi Mas Aziz nggak bisa mantau dari spion kan. Tahu-tahu motor itu udah di sampingnya dan ngomong, "Mas, berhenti Mas, minggir dulu Mas, minggir dulu," gitu kan. Si mbaknya pun, "Mas, berhenti aja, berhenti, minggir," kata si, aduh, gawat ini aku digebukin nih. Udah gitu, waduh ini nggak tahu, jangan-jangan mereka ini komplotan atau gimana gitu ya. Mas Aziz pun mikirnya udah yang enggak, tapi mau gimana lagi, Mas Aziz pun akhirnya mundur. Dan di situ betapa pengecutnya Mas Aziz gitu ya. Begitu menurut dia sendiri, begitu dia minggir langsung ngomong, "Mas, ampun Mas, aku udah ikut-ikutan Mas, aku cuma diminta nganterin." Tanpa ditanya, tanpa apa, Mas Aziz itu langsung menjelaskan seperti itu gitu ya. Dan di situ, "Iya Mas, kami juga tahu," katanya begitu. "Ayo Ran, sini Ran, ikut sini," gitu. Ada 2 motor, yang satu berboncengan, yang satu sendirian. "Ran, ayo ikut." "Enggak Mas, aku enggak mau," katanya begitu. Kata si Mbak Raninya tuh menolak, "Aku enggak mau Mas, aku enggak mau." "Ayo sini, buruan udah malam," gitu ya. "Mas, kamu pergi," katanya. Kata si itu ya, Mas Aziznya disuruh pergi. "Mbak, kamu jangan pergi Mas, di sini aja." Ya, di posisi yang salah. Di satu sisi disuruh pergi, di sisi yang lain dihalang-halangi. "Udah kamu di sini aja, temenin aku Mas, temenin aku, anterin aku yuk sana yuk. Udah deket kok gitu kan." Itu tapi tetap aja nyampe kontak motornya, kuncinya itu dicabut sama si orang tadi. Waduh, Mas Aziz cuma diem aja begitu kan. Nah, akhirnya apa? Fokusnya bukan ke Mas Aziz, fokusnya tuh ke Mbak Rani. Ayo cepetan," gitu kan. "Udah malam, kamu udah nggak usah belagu seperti itu," kata si orangnya gitu ya. Dan orangnya ya begitu, mukanya itu nggak mengenakan lah intinya. "Enggak Mas, aku nggak mau Mas, aku maunya dianterin sama sini, aku nggak mau." "Udahlah," gitu kan, "ngapain sih," gitu kan. Si Mbak Raninya terlibat percekcokan di sana, mulai dipaksa-paksa, ditarik-tarik tangannya, sampai akhirnya di situ Mas Aziz, "Ya aku tuh pengen ngebantuin gitu, cuman aku itu nggak berani apa-apa, aku takut lawan 3 orang, badannya tuh gede-gede semua." Sampai akhirnya ada sesuatu yang mendekat ke Mas Aziz. Diewangi katanya, dibantuin. Itu adalah seorang kakek-kakek, udah tua, bentuknya pun tidak jelas karena lumayan cukup gelap ya. Ada lampu-lampu motor dan lampu motor itu nggak nyorot ke si kakek-kakek tersebut. Mas Aziz tahu cuman dari suaranya dan ya gitu bilangnya tuh seperti itu. Ada kakek-kakek ini pakai bajunya nggak tahu warnanya tuh apa ya. Dibilang hitam juga enggak karena agak sedikit terang, dibilang putih juga enggak karena enggak terlalu terang. Nah, si kakek-kakek itu bilang seperti itu di sampingnya si Mas Aziz, dibantuin. "Loh Mbah, aku enggak berani Mbah," gitu kan. Nah, setelah itu Mas Aziz itu dipukul kepalanya, teplak gitu. Dan setelah dipukul, entah kenapa dia itu ngerasa, "Duh, kok aku ada sesuatu yang aneh itu di badan." Dia itu kayak ini kok gitu. Mas Aziz itu kayak gerak sendiri itu badan, tapi masih sadar gitu ya. Dia itu masih sadar. "Loh kok aku seperti ini?" Sampai yang Mas Aziz rasakan itu adalah apa? Dia itu ngantuk banget, ngantuk berat. Cuman badan itu kayak nyetandarin sepeda motornya ditinggalin begitu aja. Jalan mendekat ke arah Mbak Rani yang lagi ditarik-tarik itu, lagi dipaksa-paksa kayak gitu. Mas Aziz ke sana dan begitu udah deket, Mas Aziz itu nggak inget apa-apa. Blek, kayak orang tidur begitu aja, nggak tahu ada kejadian apa di sana sampai bangun-bangun. Ini dibangunin sama Mbak Rani. Mas bangun." Dan posisinya kata Mas Aziz saat bangun itu lah gitu ya. Posisinya tuh lagi dipeluk sama Mbak Rani gitu. Mas Aziznya merasa, "Ini aku di mana sih? Usel begitu. Loh ini apa?" Pas ngelihat ini dagunya sih Mbak Rani. Loh,
sih Mbak. Ya di satu sisi seneng kata Mas Aziz, tapi di satu sisi aku malu gitu kata Mas Aziz. Mbak, maaf Mbak. Mbak, kenapa Mbak? Nggak apa-apa Mas, ayo yuk lanjutin lagi. Ayo Mas gitu kan. Nah di situ Mas Aziz bingung. Loh, orang-orang tadi kemana? Yang 3 orang itu cuman Mbak Rani sama Mas Aziz doang. Di situ posisinya Mas Aziz tiduran di rumput, kepalanya itu ya dipelukan si Mbak Rani tadi. Dengan bayang-bayang yang itu tadi ya, orang baru bangun kok nempelnya di situ. Itu enak banget. Dan ya udah yuk jalan. Akhirnya jalanlah Mas Aziz sama Mbak Rani. Mbak, maaf ya Mbak ya. Nggak apa-apa Mas, kata si Mbak Rani begitu. Nggak apa-apa Mas. Kamu tadi kenapa gitu kan ditanya. Lah itu dia Mbak, aku nggak tahu. Ya wis nanti ceritanya nanti aja kata si Mbak Rani. Yuk kesana yuk. Akhirnya jalanlah Mas Aziz menuju ke kampungnya si Mbak Rani. Dan di situ ketemu beberapa ada anak muda nongkrong. Cuman ya nggak masalah gitu ya. Mas gitu kan. Mbak Rani itu kenal semua gitu kan. Ada Sopyan namanya, Pian gitu kan. Mbak baru pulang Mbak katanya. Iya baru pulang gitu kan. Akhirnya sudah. Mbak ini aku pulangnya aman Mbak, aman. Itu tuh temanku semua katanya. Itu saudara-saudaraku ada temanku juga. Jadi santai aja gitu kan. Mereka tahu kok aku kayak gimana kata si Mbak Rani. Oh iya Mbak. Terus udah sampailah di rumah Mbak Rani. Ya rumah yang sederhana, rumah pada umumnya di sana. Begitu pulang, ini ngetok dulu si Mbak Rani. Tek. Mas, kamu jangan pulang dulu ya, kata si Mbak Rani. Iya Mbak. Kamu tungguin dulu. Tungguin pintunya dibuka, kata si Mbak Rani. Iya Mbak. Ini diketok, dibukalah pintu tadi sama bapaknya Mbak Rani. Baru pulang Ran, katanya. Nji Pak, Salim sama bapaknya. Loh, ini siapa, katanya. Oh, ini Mas Aziz Pak, tadi yang nganterin aku. Oh, ya sudah Mas, ini masuk dulu. Jam 1 pagi ini loh kata si saya pulang aja Pak. Enggak masuk dulu katanya. Si Mbak Raninya pun begitu. Mas Aziz nggak apa-apa masuk aja dulu sini katanya. Ya mau gimana lagi jam 1 pagi main ke rumah cewek gitu ya. Ini nanti masalah ini gitu. Ini nanti masalah nih. Tapi karena dipaksa-paksa ya wis lah. Perasaan itu udah ndak enak gitu. Ini Mbak, nanti kalau misal udah ndak apa-apa, itu tuh kenal semuanya katanya, kenal semuanya, udah santai-santai, mereka tuh santai kok. Bilang aja Rani itu, kalau bilang Rani, oh ya sudah aman katanya begitu. Ya sudah Mas Aziz pun di sini, duduk di situ dan nggak lama Mbak Rani itu dari dalam, ya lumayan lah sekitar 5 menit masuk gitu ya. Oh bapaknya tuh nemenin dulu. Masnya tinggal di mana? Saya tuh ini Pak di kampung yang hajatannya ini tadi si Mbak Rani ini nyanyi di situ. Oh iya saya masih keluarganya. Oh di situ. Ya makasih ya Mas ya udah anterin anak saya kata si bapak. Oh iya Pak sama-sama Pak. Setelah itu Mbak Rani pun datang ke sana bawa minuman. Mas diminum dulu kata si Mbak Rani. Oh iya. Terus gimana? Mas Aziz tuh pengen nanya gitu kan. Tadi kejadiannya tuh seperti apa? Nah si bapaknya, ya sudah bapak ke belakang dulu katanya. Iya Pak, iya Mas Aziznya tuh ndak enak loh. Aku cuman berdua begini. Dan kali ini di depannya itu adalah Rani yang bukan seorang biduan. Tapi Rani sebagai perempuan biasa begitu ya. Dan Mas Aziz pun nanya, Mbak, tadi apa yang panggilnya nggak usah Mbak, manggilnya Rani aja katanya. Oh iya Ran gitu kan. Terus tadi gimana Mbak? Ya tetap diulangin begitu ya karena udah kebiasaan tadi. Oh jadi begini, tadi aku juga bingung. Yang pertama aku mau ngucapin terima kasih ya Mas ya katanya. Iya Mbak. Dan tadi itu nggak tahu, aku ngerasa ada sesuatu yang aneh. Itu tiga-tiganya ya, yang satu itu loh, itu kan yang aku bilang dia itu ngejar-ngejar aku terus. Pokoknya setiap pulang atau apa ya pasti dia yang minta anterin. Nah bapak itu kan sekarang lagi sakit, jadi udah 2 bulan ini beberapa ya aku saat manggung itu nggak bisa ada yang antar jemput. Biasanya itu bapak yang antar jemput. Nah ini kayak gitu, dia tuh masuk terus minta maksa mau nganterin atau apa, akunya nggak mau, orang akunya nggak suka. Dan aku tahu apa yang ada di pikiran dia, sementara aku sendiri
Ya aku cuma nyanyi doang, nggak lebih dari itu. Setelah nyanyi udah aku pasti pulang. Aku pasti ya minta seseorang yang masih keluarga dari itu buat nganterin. Katanya biasanya juga ada tim dari itu yang nganterin, tim dari pemain musik ya. Cuman malam itu tuh pada nggak bisa. Jadi ya wis lah, makanya aku minta tolong kamu mas gitu ya. Makasih ya katanya. Iya. Terus gimana mbak? Tadi gimana mbak? Kok aku tiba-tiba tidur mbak gitu kan. Mas Aziz saat ngomong tidur itu malu, soalnya yang kebayang itu ya di posisi yang enak gitu kan. Oh itu mas, iya mas, aneh banget itu waktu aku ditarik-tarik tiba-tiba sampean itu ngamuk mas. Terus ya ndak tahu aku itu ini yang tiga-tiganya itu dihajar beneran sampai sampean. Saya juga aku juga nggak ngerti kok bisa seperti itu. Terus apa mas? Ada bau wangi-wangi. Wanginya apa mbak? Kayak wangi-wangi kayak kayu kebakar seperti itu. Hah? Kayu kebakar mbak? Iya. Jadi masnya itu lewat gitu kan. Itu kayak bau itu kayak bau bakaran ini bau bakaran kayu seperti itu ya. Udah masnya itu ngamuk babak-babak. Udah pada pergi kan. Tiba-tiba ya masnya ini pingsan katanya begitu, tidur atau apa. Terus ya udah, terus aku coba bangunin. Ternyata bangun gitu ya. Udah. Terus akhirnya masuk, akhirnya pulang ke sini gitu kan, nganterin. Oh jadi begitu ya. Emang kenapa sih mas tadi mas berantemnya begitu banget gitu? Loh, emang berantemnya gimana mbak? Gimana ya? Mereka bertiga itu sampai ketakutan loh mas. Mereka itu nggak sempat nyerang atau gimana. Mas Aziz pun bingung. Oh emang begitu ya? Padahal aku tuh penakut. Aku tuh orangnya tuh nggak pernah berantem sama sekali. Aku lebih suka berteman daripada ya kayak gitu nyari musuh atau apa. Tapi di satu sisi Mas Aziz pun seneng gitu ya, bangga lah gitu ya. Dan akhirnya sudah Mas Aziz pun tahu diri. Udah jam 1 lewat mbak, aku pulang dulu ya mbak ya. Iya mas, makasih banyak katanya begitu, makasih banyak. Si Mbak Rani itu ngeluarin sesuatu, ngeluarin dompet gitu ya, mau ngasih uang ke Mas Aziz. Loh mbak, aku ndak mau seperti itu mbak, enggak makasih, ndak apa-apa mas, daripada nanti aku, enggak, aku nggak mau. Udah aku pulang mbak, aku pulang. Pak, Mas Aziznya yang manggil gitu kan, terus bapaknya keluar dari situ. Iya mas, Pak, saya pulang dulu, kata si Mas Aziz. Oh iya, hati-hati di jalan ya, kata si bapaknya. Makasih udah anterin Rani, kalau bapak lagi sehat sih biasanya bapak yang nganterin. Nah dari situ Mas Aziz pun mulai berpikir, udah kan keluar dari sana dianterin sampai pintu, sampai Mas Aziz pergi. Nah begitu pergi, ini sempat nyapa beberapa warga yang lagi tongkrongan di sana ya, Mas gitu kan. Terus apa? Baru mendekat, baru Mas yang di sini itu yang ujung itu nyetop, Mas berhenti dulu katanya. Waduh masalah kata Mas Aziz. Iya Mas, kenapa Mas? Makasih ya katanya gitu. Makasih apa mas? Makasih nganterin Rani katanya begitu. Oh iya. Udah, akhirnya Mas Aziz pun jalan ke sana. Kok makasih ya? Ternyata mereka itu orang-orang baik semuanya. Dan di situ Mas Aziz pikirannya mulai berpikir, Rani itu adalah seorang biduan. Hidupnya itu dari panggung ke panggung. Ya kehidupannya itu malam begitu, bekerjanya itu malam. Tapi kenapa ya? Aku itu sebelumnya punya pikiran kalau seorang biduan itu ya cenderung, mohon maaf ya, cenderung itu negatif gitu ya. Gampangan atau apa, tapi nggak tahu, aku kenal Rani kok sepertinya enggak, sepertinya bukan yang seperti itu, bukan perempuan yang seperti itu. Aku ngelihat cara dia bertutur sama orang tuanya, kehidupan sama orang tuanya, komunikasi sama bapaknya dan sebagainya. Terus aku kenal orang-orang di sana juga. Sepertinya Rani itu cukup dihormatin gitu ya. Sebenarnya siapa sih dia gitu ya? Dan mulai tertarik waktu itu. Mas Aziz itu, aduh. Bahkan untuk mengingat yang tadi posisi enak pun Mas Aziz itu malu. Enggak lah, aku nggak boleh mikir yang seperti itu ya. Tapi ini di satu sisi nggak tahu. Aku tuh kayaknya suka sama Rani. Lagi sibuk melamun itu tadi, mikirin Rani dari tadi di panggung sana,
secantik itu di rumah sebagai seorang perempuan biasa pun, sebagai warga biasa pun masih cantik, kelihatan aslinya, melihat tutur katanya yang sopan, melihat tingkah lakunya yang seperti itu, nggak tahu, beneran kayaknya aku mulai tertarik, tapi yo nggak mungkin, aku nggak mungkin ketemu sama dia lagi. Nah, lagi sibuk mikirin seperti itu, tiba-tiba Mas Aziz itu berhenti karena apa? Dihadang sama seseorang. Itu bukan 3 orang yang dihajar Mas Aziz tadi, bukan, melainkan seorang kakek. Seorang kakek yang tadi ngomong itu dibantuin gitu ya. Ini udah berdiri di tengah sawah di sana. Di situ kan Mas Aziz agak takut. Mbah, si mbahnya itu diem aja. Pertama dia berdiri di tengah jalan. Kemudian Mas Aziz kan berhenti. Ini si mbahnya tuh kayak ngasih jalan ke pinggir gitu kan. Malah makin deket, makin deket, makin deket. Matur nuwun katanya, kata si mbah tadi. Nggih mbah, matur nuwun mbah gitu ya. Ya sudah, sana pulang gitu kan. Sana pulang. Nanti kapan-kapan kamu akan ketemu lagi dengan cucuku, katanya begitu. Cucunya si mbah gitu kan. Oh jimbah. Mas Aziz pun ndak panjang-panjang, cuman jimbah, permisi mbah, hati-hati. Akhirnya sudah, si Mas Aziz ke sana. Oh ternyata kakeknya Rani. Tapi kok ngapain ya dia di tengah sawah begitu, di daerah yang gelap-gelapan? Apa nungguin cucunya pulang, memastikan dia aman atau gimana? Ya itu kepikiran juga. Sampai pulang ke rumah, orang-orang itu pada melek, diledekin yang ada. Jis, gimana Jis? Gitu kan. Ya masa sih diledekin kayak gitu tuh nggak suka. Soalnya apa? Mereka tuh ngeledekin, konotasinya ya negatif. Pasti mikirnya, aku sama Rani gimana gitu ya. Enggak seitu gitu ya. Ya udah aku anterin ke rumah. Loh, masa Jis? Langsung pulang Jis? Ya langsung pulang, terus mau kemana lagi gitu. Bohong nih gitu. Kalau langsung pulang kan kok lama banget gitu kan. Ya ada orang usil yang nanya seperti itu. Tapi Mas Aziz itu ada sesuatu, yakin aku ini ada sesuatu ini antara aku, Rani sama kakek tersebut. Dan lah aku nggak tahu lah gimana caranya nanti ketemu atau apa gitu ya. Wis udah aku lupakan. Kayaknya nggak mungkin, kata Mas Aziz gitu. Udah, malam itu pun Mas Aziz nggak bisa tidur karena kebayang-bayang Rani terus. Bisa tidur itu menjelang subuh. Akhirnya tidurlah dia. Bangun kan udah lumayan cukup siang ya. Nah saat udah siang, Mas Aziz itu terbangun, dia pun pulang ke rumah, ke sana mandi dan sebagainya. Sekitar sore, sekitar jam 4, Mas Aziz itu kedatangan tamu. Ada salah satu tetangganya. Jis, itu ada yang nyariin kamu Jis. Siapa Mas? Itu si Mbak Biduan yang semalam. Mas Aziz, Rani gitu kan. Keluar, nah Rani itu datang ke situ. Dan ya Mas Aziz, banyak tetangga yang ngelongok-ngelongok begitu. Soalnya Mbak Rani itu memang, ya menurut Mas Aziz, ya cantik gitu ya. Dirawat lah, begitulah. Akhirnya apa? Ngobrol lah sama Mas Aziz di rumah di sana. Mas Aziz pun ngomongin masalah itu, Mbak. Semalam aku itu ketemu sama kakek-kakek. Oh iya Mas, kata si itu kan. Iya, kata si Mbak Rani. Itu kakek-kakek itu adalah satu sosok. Itu bukan orang Mas, kata Mbak Rani. Bukan orang, iya bukan orang. Aku kenal sama kakek tersebut semenjak aku masih kecil. Jadi aku mikir, dulu aku pikirnya dia itu kakekku beneran gitu ya. Cuman oh ternyata pas aku cerita sama ibu, sama kakakku juga, sama teman-temanku, mereka itu nggak ada yang ngelihat, katanya begitu. Jadi oh ya sudahlah, ya pokoknya intinya seperti itu Mas. Dia tuh nemenin aku dari kecil, misal kemana gitu aku sendirian, itu aku sering ketemu sama kakek itu, katanya. Ya memang nggak nemenin di pinggirku jalan-jalan terus kayak gitu, nggak. Tapi aku itu sering banget ketemu sama kakek tadi. Dan sampai sekarang itu masih sering ketemu, sesekali, katanya begitu ya. Terutama ya itu kayak di tempat-tempat, misalkan aku pulang malam kayak gitu Mas. Itu ya suka ngelihat si sosok kakek tersebut. Mas Aziz pun mikir, berarti itu bukan orang ya. Bukan Mas, itu bukan orang. Dan nggak tahu, aku yakin semalam
pas kamu melakukan itu pun ini ada campur tangan dia, katanya begitu. Tapi udah ndak apa-apa sih. Sejauh yang aku tahu dia tuh sosok yang baik, kata si Mbak Rani. Dan ya memang nggak pernah ngapa-ngapain orang-orang yang ada di sekitarku. Dia tuh kayak mau jagain kali ya, mau jagain cucunya, kata si Mbak Rani gitu. Saat bilang cucunya, Mas Aziz tuh langsung kepikiran waktu aku dipeluk sama Mbak Rani. Pikirannya udah begitu ya. Kotor dilap lagi sama si Mas Aziz. Enggak, aku menghargai sosok Rani ini. Aku menghargai dia gitu. Jadi aku ndak boleh berpikir yang macam-macam. Dan singkat cerita, Mas Aziz sama Mbak Rani itu pun akhirnya dekat. Ya, karena Mas Aziz percaya Mbak Rani itu adalah sosok yang baik. Mbak Rani juga melihat Mas Aziz itu sebagai ya seseorang yang baik juga. Mereka pun akhirnya makin dekat dan akhirnya ya berhubungan mereka. Dan ya, bukan berhubungan yang aneh-aneh, mereka itu berpacaran gitu ya. Setelah itu nggak lama, mungkin sekitar 2-3 tahun, akhirnya mereka menikah. Sampai sekarang Mas Aziz sama Mbak Rani ya. Itu aja ceritanya. Ini adalah cerita apa ya? Ya ada percintaannya begitu. Perjalanan ketemunya Mas Aziz dengan istri tercinta Mbak Rani. Udah dikaruniai beberapa orang anak, sehat alhamdulillah. Terima kasih Mas Aziz dan juga Mbak Rani. Cerita ini katanya dikirim tanpa izin dari Mbak Rani. Dia juga nggak dengerin, kata si Mas Aziz. Jadi ya biarin aja tak ceritain. Terima kasih Mas Aziz dan kawan-kawan. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah nengokin channel Lapak Horor X Mbah Warmo, juga terima kasih banyak yang udah subscribe, udah nge-like, udah ninggalin komentar, udah support gitu, apapun itu. Terima kasih. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.